Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Apoteker Arikdia Eka Pratiwi, Magister Sains, dosen tetap pada program studi pendidikan profesi apoteker Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Farmasi Semarang dengan NIDN 06 19 099 002 dan NUPTK 22 51 768 66 923 0343. Saat ini spesialisasi bidang keilmuan saya adalah farmakologi dan farmasi klinis. Sebelum menjadi dosen, saya memulai awal karir sebagai seorang apoteker di salah satu apotek di Kota Bandung selama 3 tahun. Kemudian berpindah ke Semarang dan melanjutkan profesi saya sebagai apoteker di salah satu rumah sakit di Kota Semarang kurang lebih selama 4 tahun. Saya mulai bergabung di Stifar Yayasan Farmasi Semarang sejak bulan Juli tahun 2019. Saya juga diberikan tanggung jawab untuk mengajar mahasiswa di program studi S1 Farmasi dan Diploma 3 atau D3 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Farmasi Semarang. Kemudian di awal tahun 2024 sampai saat ini, di sela-sela kesibukan saya sebagai seorang dosen, saya juga berpraktik sebagai apoteker di salah satu klinik utama rawat inap di Kota Semarang. Dengan pengalaman karir tersebut, menurut saya itu sangat membantu dalam proses pembelajaran di kampus bersama dengan mahasiswa. Karena selain memberikan materi secara teoritis, juga dapat memberikan gambaran nyata bagaimana praktek pelayanan kefarmasian yang terjadi di fasilitas kesehatan. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Monitoring Efek Samping Obat atau MESO dengan kode mata kuliah 40 DKK 6123 menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ini biasanya diajarkan di semester genap. Kemudian perkuliahan monitoring efek samping obat atau MESO dirancang untuk membekali mahasiswa dalam memahami konseptual dalam menemukan efek samping obat yang terjadi dan memberikan penilaian terhadap reaksi yang terjadi tersebut. Apakah tergolong reaksi ringan, sedang, atau berat dalam bidang pelayanan farmasi. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 2 SKS dan menggunakan pendekatan Student Center Learning atau SCL. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi mahasiswa mampu memahami tentang definisi efek samping obat, klasifikasi efek samping obat, tujuan monitoring efek samping obat, tata cara pelaporan monitoring efek samping obat, analisis kausalitas, monitoring efek samping obat, algoritma Naranjo, dan farmakovigilance. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi efek samping obat, klasifikasi efek samping obat, tujuan monitoring efek samping obat atau MESO, tata cara pelaporan MESO, analisis kausalitas MESO, algoritma Naranjo, dan farmakovigilance. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan konsep dari definisi efek samping obat, klasifikasi efek samping obat, tujuan monitoring efek samping obat, klasifikasi efek samping obat, tata cara pelaporan MESO, analisis kausalitas monitoring efek samping obat, algoritma Naranjo, dan farmakovigilance. Kemudian perkuliahan ini terdiri dari beberapa materi antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
Definisi efek samping obat atau ESO itu nanti akan ada satu pertemuan. Kemudian yang kedua, epidemiologi efek samping obat, satu pertemuan. Faktor-faktor yang menentukan kejadian efek samping obat, satu pertemuan. Klasifikasi efek samping obat, satu pertemuan. Studi kasus efek samping obat, dua pertemuan. Dilanjutkan tujuan monitoring efek samping obat, satu pertemuan. Selanjutnya ada ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, akan dilanjutkan materi tentang pemantauan dan pelaporan monitoring efek samping obat, satu pertemuan. Analisis kausalitas monitoring efek samping obat, dua pertemuan. Farmakovigilan, satu pertemuan. Dilanjutkan studi kasus monitoring efek samping obat, 3 pertemuan, dan yang terakhir akan ada ujian akhir semester. Terkait dengan bobot penilaian dalam mata kuliah ini, kami bagi dalam beberapa persentase diantaranya. Ujian tengah semester 30%, kuis 10%, tugas 25%, dan ujian akhir semester 35%. Metode pembelajaran yang kami laksanakan 100% pertemuan tatap muka secara langsung. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan video proses pembelajaran saya bersama dengan mahasiswa di kelas pada pertemuan yang ketiga yang akan membahas tentang faktor penentu kejadian efek samping obat atau adverse drug reactions. Dalam pertemuan ini, mahasiswa akan mempelajari tentang yang pertama, tujuan dari mata kuliah, yang kedua, pendahuluan efek samping obat, yang ketiga, kerugian akibat efek samping obat, yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian efek samping obat atau adverse drug reactions. Kemudian yang kelima, ada pencegahan efek samping obat di pelayanan kesehatan. Kemudian nanti akan ditarik kesimpulan dari mata kuliah ini, dan yang terakhir nanti akan ada penugasan untuk mahasiswa. Referensi yang digunakan dalam materi ketiga ini adalah pedoman monitoring efek samping obat bagi tenaga kesehatan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Kemudian referensi yang kedua yaitu pedoman farmakovigilans atau keamanan obat. Panduan deteksi dan pelaporan efek samping obat untuk tenaga kesehatan yang dikeluarkan oleh Pusat Farmakovigilans atau MESO Nasional, Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor-Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Serta beberapa sumber bacaan lainnya yang relevan di mana masih berhubungan dengan topik yang sedang dipelajari saat ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, saya mau tanya dulu, gimana kabarnya hari ini? Baik? Masih tetap semangat? Ya, baik. Karena ini masuk pada materi jam siang begitu ya, dan sebelumnya teman-teman sudah menjalankan aktivitas pembelajaran di mata kuliah yang lain begitu ya. Saya harap pada pertemuan siang hari ini ya teman-teman masih tetap semangat untuk menerima informasi atau materi yang akan saya bawakan gitu ya. Namun sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing agar nanti dalam pembelajaran ini ya kita diberikan kemudahan dalam memahami ya, kelancaran dan tidak ada halangan suatu apapun gitu ya. Berdoa dipersilahkan. Kemarin kita sudah membahas ya tentang beberapa materi kaitannya tentang mata kuliah monitoring efek samping obat, dan hari ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga ya. Namun sebelum kita masuk ke pertemuan yang ketiga ya, nanti untuk absen teman-teman bisa masuk pada link Google Form yang sudah saya share di grup WhatsApp gitu ya. Jadi untuk absen hari ini nanti melalui Google Form ya. Untuk hari ini kita nanti akan membahas tentang faktor penentu kejadian efek samping obat untuk pertemuan yang ketiga.
Namun sebelum saya masuk kepada materi utama, saya pengen tahu ya, terkait dengan materi yang kemarin, ya beberapa waktu lalu kaitannya tentang definisi efek samping obat. Saya pengen tahu apakah ada yang masih ingat kaitannya tentang definisi apa sih itu efek samping obat? Ya. Oke, Mas Habibie, silahkan. Mas Habibie, apa sih yang dimaksud dengan efek samping obat? Silahkan dijelaskan. Menurut saya, efek samping obat itu merupakan suatu kejadian yang dalam pengobatan di mana kejadian tersebut yang tidak diinginkan. Bahkan kejadian tersebut dapat menimbulkan penyakit baru atau gejala yang baru, seperti itu. Oke, berarti efek samping obat itu adalah suatu efek yang ditimbulkan dari penggunaan suatu obat yang dimana bisa menimbulkan suatu kondisi baru atau penyakit baru, gitu ya. Oke, berikan applause untuk Mas Habibie. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Habibie bahwa definisi efek samping obat adalah suatu kejadian yang ditimbulkan akibat penggunaan suatu obat, ya, yang dimana akan menimbulkan suatu reaksi baru atau penyakit baru, ya. Oke, kita masuk pada inti dari perkuliahan pada hari ini, yaitu kita akan membahas atau mempelajari tentang faktor penentu kejadian efek samping obat. Ya, untuk agenda yang akan kita lakukan pada siang hari ini, yang pertama, nanti saya akan menjelaskan tentang tujuan materi kuliah pada siang hari ini. Kemudian nanti saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, begitu. Terus masuk pada faktor yang mempengaruhi kejadian efek samping obat. Kemudian mengenal kejadian efek samping obat, kemudian langkah monitoring efek samping obat, kemudian nanti akan ada semacam conclusion ya atau kesimpulan dari mata kuliah ini atau pada materi pada siang hari ini. Kemudian nanti saya akan memberikan penugasan untuk teman-teman mahasiswa semuanya, dan nanti di akhir juga saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang akan kita pelajari di minggu depan, gitu ya. Baik. Yang pertama untuk tujuan mata kuliah pada siang hari ini, nah tentunya yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menerapkan contoh kejadian efek samping obat dan mampu menetapkan ya faktor penentu apa saja yang kaitannya tentang kejadian efek samping obat. Kemudian yang kedua tentunya mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menerapkan bagaimana cara pencegahan kejadian efek samping obat di pelayanan farmasi atau di masyarakat. Kenapa? Karena kita nantinya menjadi seorang farmasis begitu ya, yang harapannya nanti akan bisa membantu masyarakat tentunya dalam bidang kefarmasian di mana nanti erat kaitannya tentang monitoring efek samping obat. Karena memang untuk efek samping obat ini banyak sekali kejadiannya di masyarakat ya. Oke. Nah, kaitannya dengan efek samping obat itu tentunya berkaitan dengan keamanan, ya, keamanan obat itu sendiri. Kita tahu bahwa obat itu merupakan suatu senyawa yang memiliki efek farmakologi. Tapi ingat, selain dia memiliki efek farmakologi, dia juga memiliki efek samping, ya, yang dimana efek samping ini bisa muncul ya di beberapa pasien, ya, walaupun memang di semua pasien tidak muncul, tapi di beberapa pasien bisa muncul. Makanya tetap kita perlu melakukan monitoring, ya. Dan untuk efek samping obat sendiri, ya, itu bisa muncul ya kapan saja. Dia tidak mengenal waktu, tidak mengenal siapa yang minum gitu ya. Kalau efek samping itu muncul ya tetap akan muncul, ya. Dan tentunya efek samping obat ini ternyata menjadi permasalahan yang sangat complicated ya, atau yang sangat krusial juga di beberapa negara termasuk di Indonesia ya. Saya lanjutkan, tadi kan ada beberapa kasus ya yang terjadi terkait dengan efek samping obat, dan ternyata efek samping obat itu bisa menyebabkan kerugian ya bagi suatu negara. Kenapa? Tentunya ketika pasien ya mengalami efek samping obat, tentunya mereka akan mengeluarkan biaya lebih untuk nanti bisa mengobati ya kejadian tersebut. Ya, jadi tentunya efek samping obat ini tetap menjadi beban bagi pasien ataupun nantinya berdampak juga di negara. Oke. Nah, ini kerugian akibat efek samping obat atau ADR begitu ya. Contohnya adalah penggunaan Vioxx ya. Vioxx ini merupakan salah satu brand yang dimana kandungannya adalah rofecoxib. Nah, ini penggunaannya ternyata di US itu cukup banyak sehingga menimbulkan banyak kasus efek samping obat ya yang ditimbulkan, sehingga tentunya ini menelan banyak biaya ya.
biasanya digunakan sebagai painkiller ya atau pereda rasa nyeri. Nah, sebetulnya untuk obat-obatan yang sudah dirilis ya di suatu negara, kenapa toh Bu tidak dilakukan uji klinis gitu ya? Sebenarnya sudah dilakukan, hanya saja gitu ya, ada beberapa hambatan ya. Karena uji klinis itu kan memang dia ada protapnya ya, ada prosedurnya ya. Dan itu memang sangat terbatas, terutama untuk uji klinis pada pasien-pasien dengan kondisi khusus seperti wanita hamil. Karena apa? Pastinya kan kita tidak tahu nih obat baru dia punya resiko atau tidak pada wanita hamil. Kemudian pada anak-anak, pada lansia gitu ya. Kemudian sampel size, ukuran sampelnya, sampel ujinya itu juga terbatas ya. Tidak semua orang itu mau atau berkenan untuk ikut uji klinis ya. Kemudian ada batasan dari durasi uji klinis ya. Selain itu juga ketidakmampuan dalam memprediksi hasil nantinya ya, dari hasil uji klinis itu nanti hasilnya seperti apa. Nah, kemudian ini faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian efek samping obat. Yang pertama ada faktor obatnya sendiri. Ya, kalau dari faktor obatnya sendiri ya berarti apa saja? Sifat fisikokimia. Contohnya apa? Sifat fisikokimia. Apa? Perubahan warna. Kemudian apa lagi? Bau. Kemudian sifat alir. Kemudian apa lagi? pH, begitu ya. Kemudian apa lagi? Molekulnya ya. Kemudian sifat farmakokinetik obatnya juga, itu juga bisa berpengaruh terhadap efek samping obat ya. Kalau misal farmakokinetik gitu ya, hubungannya dengan apa kalau farmakokinetik? Absorpsi, kemudian distribusi, kemudian metabolisme, waktu paruh obat ya. Semakin pendek waktu paruh obat berarti frekuensi pemberiannya semakin sering, betul ya. Kalau semakin panjang waktu paruhnya berarti semakin sedikit ya frekuensi pemberian obatnya. Kemudian formulasi obat itu juga bisa berpengaruh. Dosis ya, dosis obat, betul ya. Bahwa efek samping obat itu juga bisa berkaitan dengan dosisnya ya, terutama adalah kalau dosisnya terlalu besar bisa menimbulkan efek toksik ya. Kemudian jumlah obat yang dikonsumsi, kemudian apakah dia memiliki efek sitotastik apa tidak ya, maksudnya dia itu memiliki efek yang bisa merusak jaringan atau tidak gitu ya. Kemudian ada faktor pasien ya. Faktor pasien tuh juga macam-macam. Pertama dari gen tentunya ya. Kita orang Asia dengan orang mana? Eropa ya, tentunya gennya berbeda. Makanya sekarang itu ada istilahnya farmakogenomik ya. Jadi pengobatan yang sudah berbasis genetik begitu ya. Kemudian ada kondisi patologi, status alergi, apakah pasiennya itu memang punya riwayat alergi atau tidak ya. Kemudian ada penyakit penyerta atau tidak. Semakin banyak penyakit penyerta otomatis obat yang dikonsumsi semakin banyak ya. Kemudian faktor pemberi obat. Nah, ini penggunaan yang berlebihan atau mungkin ada muncul interaksi. Kemudian ada faktor lain, misal dari perusahaan obatnya ya. Bagaimana sumber informasi ya? Bagian R&D-nya apakah sudah melakukan studi literatur secara mendalam atau belum gitu ya. Faktor regulasi ya. Kemudian dan faktor-faktor lain, misal pasiennya itu merokok atau konsumsi alkohol yang dimana zat-zat tersebut bisa berinteraksi dengan obat-obatan. Ya. Nah, kemudian sebelum masuk ke pencegahan efek samping obat, saya pengen tahu contoh kasus efek samping obat yang ada di masyarakat yang mungkin teman-teman pernah temui. Siapa? Coba Mas Ayub, coba bisa dijelaskan. Baik, coba Mas Ayub bisa memberikan contoh nggak kasus efek samping obat yang pernah mungkin Anda alami atau pada saat Anda di masyarakat begitu pernah melihat atau pernah membaca begitu terkait dengan kasus efek samping obat yang terjadi. Silakan. Iya, izin menjawab Ibu. Biasanya yang sering terjadi yang saya lihat secara langsung itu adalah ketika menggunakan antibiotik, pasien merasakan mual muntah terus-menerus. Seperti itu. Kemudian
Kalau untuk pemberian secara intravena biasanya ketika diberikan antibiotik dengan konsentrasi khusus dia menyebabkan nekrosis atau menghitam pada kulit atau sel kulitnya itu mati seperti itu. Penggunaan antibiotik ya. Ya, Kalau boleh tahu antibiotik apa itu, Mas? Ceftriaxone biasa. Ceftriaxone. Oh, berarti yang via injeksi ya, Iya, antibiotik bolus. ya. Baik. Oke. Berikan applause dan tepuk tangan ya atau ya. Baik, tadi sudah dijelaskan ya kaitannya contoh kasus efek samping obat yang terjadi di masyarakat, yaitu penggunaan salah satu antibiotik ya, dalam hal ini adalah ceftriaxone secara intravena. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ayub bahwa salah satu dampak penggunaan ceftriaxone ya yang pernah dilihat adalah adanya nekrosis jaringan, begitu ya Mas ya. Oke. Nah, setelah itu kita lanjutkan terkait dengan terus gimana caranya kalau terjadi efek samping obat ya, terutama ini dalam pelayanan kesehatan ya. Kenapa? Ya tentunya kejadian efek samping obat itu perlu dicegah atau segera untuk ditangani. Ya bagaimana caranya ya untuk bisa mencegah terjadinya efek samping obat? Yang pertama ya tentunya kita harus monitor kondisi klinis pasien. Ya kita sebagai seorang farmasis ya tentunya nanti akan berperan juga ya dalam proses monitoring efek samping obat. Kalau bukan kita sebagai seorang farmasis, terus siapa lagi gitu ya. Kemudian selalu mengidentifikasi ya resiko-resiko kalau terjadi efek samping obat ya. Biasanya kan kalau farmasi atau apoteker begitu ya ke pasien gitu ya, entah itu mau memberikan obat. Nah biasanya kan pasien ada cerita gitu ya, Mbak, Mas kemarin saya mengalami kejadian mual setelah pemberian obat X begitu. Tapi ternyata pasien itu tidak selalu berani ya untuk menyampaikan kepada teman sejawat kita ya, entah itu perawat ataupun dokter pada saat visit. Ya, jadi kita juga punya peran di sana untuk bisa membantu pasien untuk mengidentifikasi terjadinya efek samping obat. Kemudian selalu belajar ya, menggali informasi ya, ciri-ciri terjadinya efek samping obat itu seperti apa dan bagaimana pencegahannya. Kemudian ini juga bagaimana cara kita mengenal efek samping obat ya. Ya tentunya efek samping obat itu dapat terjadi dengan mekanisme baik itu fisiologi maupun patologi yang sama dengan penyakit. Kadang kita itu dibingungkan begitu ya, apakah ini tuh efek samping obat atau memang ini tuh penyakitnya pasien. Ya, maka dari itu kita memang harus benar-benar dalam mengidentifikasi suatu kondisi pasien. Ya, gampangnya kalau misal pasien itu datang dengan keluhan apa, itu memang dicatat secara detail. Sehingga nanti ketika dia itu dalam perawatan, nah ketika timbul efek samping obat, itu minimal kita bisa mengidentifikasi apakah itu efek obat atau memang dari awal pasiennya sudah sakit dengan kondisi tersebut, gitu ya. Dan tentunya tantangan kita adalah bahwa mengenal efek samping obat atau adverse drug reaction itu memang sangat sulit, ya. Kita membedakan dengan penyakit utama dari pasien. Maka dari itu kita perlu melakukan penilaian khusus, ya, terkait dengan tanda dan gejala efek samping obat yang muncul. Ya, salah satunya adalah dengan algoritma apa? Naranjo, betul ya, yang nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, di beberapa pertemuan selanjutnya nanti. Oke. Kemudian bagaimana cara kita memonitoring ya efek samping obat? Ya tentunya pastikan bahwa obat itu tidak menyebabkan efek samping pada pasien. Ya. Nah, ini yang menjadi tantangan kalau pasiennya itu adalah pasien rawat jalan. Ya, tapi tetap ketika kita memberikan obat, kita perlu ada edukasi kepada pasien. Ya, kalau ada tanda-tanda efek samping obat segera dilaporkan, ya, terutama ke misal ke apotek terdekat atau klinik terdekat, ya, atau langsung ke dokter. Gitu. Kemudian pastikan dosisnya sesuai atau tepat, ya, dalam pemberian obat, ya. Kemudian kita juga mengevaluasi ya terkait dengan reaksi yang muncul, misal kalau muncul efek samping obat, kita evaluasi apakah betul itu disebabkan oleh obat atau tidak. Ya. Nah, ini beberapa obat ya yang bisa menimbulkan efek samping. Ya, contohnya ada antibiotik golongan aminoglikosida, itu bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Ya, kemudian ada
Rifampicin dan isoniazid atau INH. Ini merupakan obat anti tuberkulosis ya. Ini bisa memicu gangguan fungsi hati. Kemudian ada pirazinamid ya. Ini juga salah satu obat anti tuberkulosis yang dimana bisa menyebabkan peningkatan kadar asam urat ya. Jadi kalau pasiennya mengkonsumsi pirazinamid dalam jangka waktu yang lama, kok ternyata asam uratnya tinggi, tambah tinggi maksudnya, oh berarti bisa jadi karena penggunaan pirazinamid gitu ya. Nah, kemudian prioritas monitoring efek samping obat itu apa saja? Ada obat baru ya, terutama obat baru kita perlu waspada karena penggunaannya masih terbatas. Obat lama ya, obat tradisional, efek samping pada obat tradisional itu juga penting ya. Selama ini mungkin kita masih berfokusnya pada obat-obat konvensional, tapi ternyata pada kenyataannya obat tradisional itu juga bisa menyebabkan efek samping obat, gitu ya. Kemudian efek samping akibat pemberian obat yang salah, ya itu juga harus kita prioritaskan dalam monitoring efek samping obat. Oke, nah dari sini ya informasi yang saya sampaikan ya, materi yang saya sampaikan ya. Mungkin ada yang mau melakukan review begitu sebelum kita closing karena materi sudah habis, atau ada yang mau bertanya? Oh, kalau bertanya tadi sudah mungkin ya. Coba kita review sebentar ya dari materi awal sampai akhir. Baik ya, karena materi saya sudah selesai, namun sebelum saya tutup ya, saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan ya dari materi yang sudah saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama ya, bahwa kejadian efek samping obat ini memang bisa menyebabkan kerugian ya, baik itu fisik dan material ya, baik itu untuk pasien ataupun untuk negara ya. Kemudian yang kedua ya, banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya efek samping obat itu sendiri, baik itu dari faktor obatnya ya, kemudian dari pasiennya, kemudian dari perusahaan farmasinya ya, kemudian juga dari beberapa faktor yang lain ya, baik itu distribusi obat ya, kemudian regulasi juga ya. Kemudian ketika efek samping obat itu terjadi ya tentunya kita perlu melakukan suatu monitoring, dan memang kan sebaiknya mencegah itu kan lebih baik ya daripada mengobati. Kemudian kita sebagai seorang farmasis tentunya ikut andil ya dalam melakukan monitoring efek samping obat ya, yang dimana kegiatan tersebut itu memang sangat bermanfaat ya, baik untuk pasien ataupun untuk fasilitas kesehatan yang dimana kita itu bekerja ya, ataupun nantinya ya untuk negara juga ya. Mungkin itu dari kesimpulan yang bisa saya tarik untuk siang hari ini. Namun sebelum kita tutup, nanti ada tugas ya. Oke, jadi penugasannya tidak perlu dikumpulkan pada hari ini ya, jadi dikumpulkan minggu depan. Nah, tugasnya apa? Nah, di sini saya sudah memberikan contoh kasus ya, kejadian efek samping obat. Silahkan nanti ditulis ya, atau nanti slide PowerPoint-nya saya berikan ya kepada ketua kelas. Nanti teman-teman kerjakan. Untuk tugasnya ini sifatnya individu. Untuk selanjutnya ya, saya akan membahas sedikit tentang materi minggu depan. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang klasifikasi efek samping obat. Jadi tolong teman-teman nanti persiapkan ya untuk belajar tentang klasifikasi efek samping obat itu apa saja. Karena minggu depan ya tentunya saya akan melemparkan suatu pertanyaan ya. Bagaimana kesiapan Anda untuk bisa mengikuti perkuliahan minggu depan. Baik, rekan-rekan semuanya, karena materi hari ini sudah selesai dan waktunya juga sudah habis ya, jadi saya tutup pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan ketiga ini begitu ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di perkuliahan minggu depan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video proses pembelajaran yang telah saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.